Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Jazimah Puji Astuti. Saya dari SMA Negeri 1 Grabak. Saya termasuk mahasiswa dalam jabatan PPG dari LPTK IAIN Salatiga, batch 1 tahun 2022. Video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas peer teaching dari RPP yang sudah saya buat dari tugas sebelumnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran pada siang menjelang sore ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Untuk presensi hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa, tidak ya. Alhamdulillah sekali. Baik, meskipun hari ini siang menjelang sore, tapi semangat kita harus tetap pagi. Jadi kalian harus tetap bersemangat ya. Baik, Ibu ingin untuk sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu pengen pemahaman kalian tentang sudah muncul di layar kalian masing-masing ya. Kira-kira itu gambar siapa? Agim Bu Guru. Agim. Oh, Agim. Baik, betul. Siapa tadi yang menjawab? Nurul. Oh, Ibu. Oh iya, Mbak Nurul. Bagus sekali, betul sekali. Wah, jeli sekali ya. Ternyata bisa menjawab. Baik, Ibu coba sekali lagi. Oke, nah siapa ini kira-kira? Yai Haji Zaid NZ. Wah, ini tampaknya suka dengar ceramah ya. Di benak kalian kira-kira ketika ada dua tokoh itu di benak kalian kira-kira apa kaitannya dengan kedua bapak tadi? Yang paling Dai kondang Bu. Oke, dai kondang. Oke, dai kondang ya. Betul sekali. Jadi di pelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah dan tabligh ya. Aku semua, tujuan kita hari ini pembelajaran kita kalian bisa lihat di layar ya. Oke, bisa dibaca ya. Ibu sebentar lagi akan membagikan modul melalui HP kalian masing-masing. Jadi HP-nya juga harap dipantengi ya. Jadi silahkan stay tune dengan HP kalian masing-masing. Oke. Kemudian peta konsep kali ini kita akan belajar tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Kita nanti akan belajar tentang pengertian khutbah, ada ketentuan, ada syarat dan rukun, kemudian ada sunnah dan praktik khutbah. Kemudian di tabligh kita akan belajar tentang apa itu pengertian tabligh, ketentuannya seperti apa. Demikian juga di dakwah. Baik, langsung saja. Di sini bisa kalian lihat ya. Ada pengertian khutbah berdasarkan makna bahasa, itu khutbah berasal dari kata mukhotobah yang berarti pembicara. Kemudian secara istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang dengan syarat dan rukun berkaitan dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Ini biasanya khutbah ini contohnya biasanya ada di khutbah Jumat, ada di sholat Idul Fitri, kemudian ada juga khutbah nikah, kemudian ada juga ketika sholat apa? Sholat Jumat. Ya, oke, sholat Jumat bagus. Apalagi? Sholat Idul Fitri. Oke, sholat Idul Fitri. Terus yang lain bagus. Yang lain? Nikahan Bu Guru. Oke, yang lain. Nah, itu tuh. Bagus, betul. Pernikahan juga termasuk. Di sholat gerhana juga ada ya, Bapak Ibu. Kemudian khutbah merupakan suatu rangkaian aktivitas ibadah yang berkaitan dengan sholat. Kemudian kita lanjutkan, ketentuan khutbah itu seperti apa? Oke, khutbah Jumat ialah bentuk ceramah berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan oleh seorang khotib yang diikat dengan syarat dan rukun. Kemudian khutbah Jumat ini juga memiliki ketentuan.
seorang khotib itu harus memiliki ketentuan. Yang pertama, dia itu orangnya harus Islam, harus baligh, berakal sehat. Kemudian mengetahui syarat, rukun, dan sunat berkhutbah. Kemudian juga harus suci dari hadas dan najis, baik pakaian maupun tempat. Ada syarat khutbah. Syarat khutbah yang pertama, dimulai sesudah masuk waktu zuhur. Tidak boleh kok dimulai dari sebelum waktu zuhur, nggak boleh ya. Kemudian khotib hendaknya berdiri jika mampu. Khotib hendaklah duduk sebentar antara khutbah 1 dan khutbah yang kedua. Suara khotib harus dapat didengar jamaah, harus jelas. Khotib harus suci dari hadas dan najis. Khotib juga harus menutup auratnya dan dilakukan secara tertib. Kemudian juga ada rukun khutbah, di situ bisa dibaca ya, membaca puji-pujian, ada membaca syahadatain, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad, berwasiat tentang takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, dan mendoakan kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Ya, rukun ini harus ada ya, ini harus dipahami betul oleh seorang khotib. Sunatnya berkhutbah. Sekarang yang namanya sunnah itu sebaiknya dilakukan. Bu, kalau tidak dilakukan bagaimana? Nanti tidak dapat pahala dan fadilahnya dalam sunat khutbah. Jadi eman-eman kalau tidak dilakukan ya, Mbak. Ya, anak-anak semua ya. Yang pertama, sunat khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi, makanya biasanya disediakan mimbar. Kemudian khotib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan tidak terlalu panjang. Kalau kepanjangan nanti biasanya jamaahnya malah ngobrol sendiri atau mengantuk. Praktek berkhutbah. Nah, di antara anak-anakku semua, sudahkah kalian praktik khutbah entah itu di SD atau SMP? Sudah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum berani. Belum berani ya. Biar berani. Yang khutbah itu biasanya kok belajar bersama. cowok-cowok ya, Bu ya? Iya, kalau berkhutbah biasanya cowok-cowok. Kalau yang laki-laki latihan berkhutbah, nanti yang perempuan bisa dilanjutkan dengan latihan berpidato. Jadi sama ya. Oke? Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk praktik berkhutbah, nih bisa kalian lihat ya anak-anak. Khutbah pertama, khotib berdiri memberi salam, kemudian dilanjutkan dengan duduk mendengar azan. Khotib berdiri kemudian membaca hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca salawat atas Nabi Muhammad, memberi wasiat tentang takwa, dan pada waktu memberi wasiat hendaklah mengutip salah satu ayat Al-Quran. Kemudian penutup khutbah pertama. Kita lanjutkan sekarang pengertian tabligh. Tabligh berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Lah menurut istilah, kegiatan menyampaikan wahyu atau perintah Allah secara lisan kepada salah satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, oke. Nah, orang yang biasanya menyampaikan ini disebut mubaligh. Tadi orang yang melakukan khutbah namanya apa pelakunya? Khotib. Khotib. Bagus sekali Mbak Farida, namanya khotib. Nah, kalau di Jawa, mubaligh yang kalian kenal, yang sangat terkenal itu siapa? Yang dikenal mubaligh di khususnya di Jawa. Gus Baha. Oke, Gus Baha, bagus. Anwar Siapa Zaid. lagi? Wah, betul. Kira-kira kalau kalian bisa tidak menjadi seorang mubaligh? Untuk anak-anakku semua bisa tidak menjadi seorang mubaligh? Bisa sekali insya Allah ya. Nah, tabligh ini juga merupakan salah satu sifat wajib dari Rasul. Ya, kalau Rasul itu kan menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, kalau kita menyampaikan apa ini kalau menjadi seorang mubaligh? Ajaran Islam. Menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang namanya tabligh, kita menyampaikan sesuatu tidak hanya secara lisan tapi juga secara perbuatan. Kalau nggak berani secara lisan perbuatan, kita tidak berani menegur kesalahan dengan hatinya bahwa tidak ikut dalam hal kemungkaran. Kita tidak ikut dan kita juga tidak menyukai kemungkaran tersebut. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan dengan perbuatan maupun mulutnya. Nasihat ya. Sekarang ada ketentuan tabligh. Silahkan anak-anak cermati. Yang namanya tabligh berarti menyampaikan. Orang yang menyampaikan tadi disebut mubaligh. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi dakwah ya. Menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Seperti halnya
dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, itu juga bisa termasuk dakwah. Kemudian kaitannya dengan ketentuan dakwah, ya, syarat seorang dai sama tadi ya, seperti mubaligh, Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Kenapa kok harus mendalami ajaran Islam? Ya takutnya kalau tidak mendalami ajaran Islam, nanti malah yang diajarkan itu ternyata tidak benar. Kemudian etika dalam berdakwah, dakwah dilakukan dengan hikmah. Biasa dikenal dengan bil hikmah, berarti ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian dakwah juga bisa dilakukan dengan mauidhah hasanah, nasihat yang baik, ya, dengan cara persuasif tanpa kekerasan. Kemudian di situ dilihat, coba di layarnya, persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah. Persamaan, sama-sama menyeru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah. Kemudian perbedaannya, khutbah itu terikat dengan syarat dan rukun. Sementara kalau untuk dakwah dan tabligh itu tidak. Mungkin dari anak-anakku ada pendapat yang lain. Coba ada yang menyebutkan satu persamaan saja selain dari yang sudah Ibu sebutkan. Untuk perbedaan khutbah sama dakwah ya Bu, kalau khutbah itu kan harus bapak-bapak, maksudnya harus laki-laki. Ya, kalau dakwah itu seperti itu, mumpuni, itu boleh perempuan. Terus pokoknya boleh perempuan, boleh laki-laki. Bener nggak Bu Guru? Ya, betul sekali. Good job. Untuk yang lain, ayo coba silakan yang lain. Siapa lagi selain Mbak Siti Matoya? Ya, Mas Mufid bisa membantu Ibu, Mas Mufid? Iya. Kalau khutbah itu tempatnya tertentu, ya, dan waktunya juga tertentu. Oke. Bisa dilakukan kapan saja. Betul. Bisa siang, bisa sore ataupun malam, Bu. Ya, betul. Kemudian, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Bisa kalian cermati di situ. Ya, sudah ya. Kalau sudah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Di situ bisa kalian lihat. Nanti setiap kelompok mempersiapkan barang yang akan dijual, karena kita ini kan marketplace activity. Setiap kelompok mempersiapkan barang yang akan dijual. Yang akan dijual itu apa? Supoko atau mati yang sudah kalian dapat, yang sudah Ibu bagi tadi menjadi 4 kelompok. Nah, di tahap itu kemudian nanti caranya, kalian selain nanti Ibu suruh diskusi, kalian harus mengeluarkan produk. Produknya apa dari pembelajaran ini? Kalian nanti produknya ada mind map. Ya, kalian nanti Bu Hanum minta untuk membuat sebuah peta konsep, di mana kalian nanti akan menjelaskan dari peta konsep tersebut terkait dengan subpokok materi yang sudah kalian dapatkan. Kemudian sebelum Ibu mengakhiri, ya, berarti sudah cukup jelas ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil produk yang sudah kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Ibu tunggu bahan diskusinya. Juga nanti untuk Ibu pengen tahu sejauh mana kalian menguasai materi ini, nanti Ibu akan membagikan link, ya. Ibu nanti akan membagikan link. Ya, ada lembar kerja, nanti silahkan, ini nanti ada dengan Ibu memakai Google Form. Kemudian di akhir pembelajaran ini Bu Hanum ada kesimpulan, ya, kalau ini sekiranya baik, nanti silahkan kalian bisa ditulis, ya, bisa dijadikan catatan. Kemudian tadi sudah Bu Hanum bagikan modulnya, yang penting-penting tadi silahkan kalian garis bawahi. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudahi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Hanum tunggu presentasinya untuk minggu depan. Semangat ya. Sekian dulu, kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih dulu. Ya, sekian dulu. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru.